pendidikan karakter. Dari Fakultas Pendidikan Karakter, kami mengambil dua contoh, yaitu Cinta Tanah Air dan Peduli Lingkungan. Sebelum memulai penjelasan, kami akan melakukan perkenalan singkat. Perkenalkan, saya Elizabeth Nurwati Rodriguez. Perkenalkan, saya William Kobo. Saya Siko. Saya Yudi Renati. Saya Islam Budi Menggoda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian cinta tanah air. Cinta tanah air adalah berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Cinta tanah air ini adalah suatu sikap mencintai bangsa dan negara tanpa mengenal fanatisme ke daerah. Menurut Soeharto, cinta tanah air adalah mengenal dan mencintai tanah air wilayah nasionalnya sehingga selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia dari segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara oleh siapapun dan dimanapun, sehingga diharapkan setiap warga negara Indonesia akan mengenal dan memahami wilayah Nusantara, memelihara kelestarian, mencintai lingkungannya, dan senantiasa menjaga nama baik dan mengharumkan negara Indonesia di mata dunia. Baik, saya akan menjelaskan beberapa contoh perilaku cinta tanah air. Yang pertama, melestarikan budaya bangsa. Yang kedua, menggunakan Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, bangga dengan produk dalam negeri dan membelinya. Yang keempat, mengikuti segala kegiatan saat pergantian Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum atau pemilu. Yang keenam, menjunjung tinggi hukum dan pemerintah. Yang ketujuh, menuntut ilmu dan belajar bersungguh-sungguh. Yang kedelapan, mengharumkan nama bangsa Indonesia dan prestasi. Yang kesembilan, hidup rukun dan gotong royong menciptakan lingkungan yang rukun dan antara umat. Baik, saya akan menjelaskan tentang manfaat perilaku cinta tanah air. 1. Dapat meningkatkan derajat negara Indonesia di mata negara-negara lain. 2. Dapat menambah pendapatan negara. 3. Dapat mengurangi masalah ekonomi negara Indonesia. 4. Negara Indonesia tetap menjadi negara yang disukai negara-negara lain. 5. Agar kekayaan yang dapat dinikmati anak cucu di kemudian hari. 6. Sebagai bukti syukur manusia terhadap anugerah dari Tuhan. Saya akan menjelaskan peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang berupaya untuk mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya, dan juga berupaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Karakter peduli lingkungan dapat mencerminkan kepedulian dan kepekaan siswa terhadap lingkungan. Peduli lingkungan adalah suatu bentuk kesadaran seseorang terhadap lingkungan yang berupa tindakan yang berdampak positif. Contoh, tidak merusak lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang limbah di sungai, dan lain-lain. Kepedulian terhadap lingkungan merupakan sikap yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa sikap peduli terhadap lingkungan seperti
turut berpartisipasi dengan lingkungan sosial, menjaga kerukunan, aktif dalam kegiatan gotong royong, dan lain sebagainya. Baik, saya menjelaskan contoh dan manfaat peduli lingkungan. Peduli lingkungan adalah dengan minimalisir konsumsi makanan dan minuman berkemasan plastik, kaleng atau styrofoam. Penggunaan pembersih berbahan kimia dan beralih menggunakan pembersih yang lebih ramah lingkungan. Dengan melakukan pencegahan seperti memelihara kebersihan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan, BAB sembarangan, dan lain sebagainya, kita mampu untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut. Lingkungan yang bersih akan membuat kita hidup aman, nyaman, dan tentram. Manfaat peduli lingkungan: 1. Terhindar dari penyakit. 2. Meningkatkan kesehatan mental. 3. Meningkatkan kesenangan dan produktivitas standar. 4. Asupan makanan yang lebih aman dikonsumsi, memberi perilaku yang positif. Baik, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan. Kepada teman Dewi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Di sini ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana upaya sederhana yang dapat dilakukan demi meningkatkan rasa cinta tanah air tersebut? Pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruh manusia terhadap lingkungan hidup? Terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada teman saya untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan saya akan menjawab pertanyaan. Upaya yang diberikan, yang pertama, bangga memakai produk asli buatan Indonesia, menjaga dan merawat kebersihan lingkungan bersama, tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita hoax, menghargai para seniman dengan tidak membeli kaset bajakan. Akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pengaruh manusia terhadap lingkungan ada yang baik dan juga ada yang buruk. Manusia bisa juga menjadi perusak alam dengan cara membakar hutan, pemburuan hewan besar-besaran, pencemaran air, tanah dan udara, penebangan hutan, dan lain-lain.